Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ainun Najib. Nah, di sini kita akan membahas materi-materi matematika SMP ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas persamaan kuadrat. Nah, di sini bentuk umum daripada persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini keterangannya ini adalah A-nya A sama B-nya ini adalah dinamakan koefisien. Ingat ya. Di sini X-nya ini dinamakan variabel dan C-nya ini dinamakan konstanta. Oke, ingat ya bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Lanjut kita ke latihan atau contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan berikut yaitu 3x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencoba agar dia seperti bentuk umumnya yaitu kita pindah ruaskan 2-nya ini ke sini ya. Menjadi di sini nanti min 2. Jadi kayak gini ya. 3x kuadrat dikurangi 5x. Nah, di sini kita pindah ruaskan 2-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri maka menjadi negatif 2 sama dengan 0. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode pemaktoran ya. Ingat ya, kita menggunakan metode pemaktoran untuk menyelesaikan soal ini ya. Nah, di sini saya mempunyai tips lagi buat teman-teman ya yang mudah sekali untuk teman-teman ikuti. Nah, di sini tinggal teman-teman ikuti saja ya cara-cara yang saya akan buat ini. Maka di sini menjadi 3, kita taruh di sini 3x. Nah, di sini juga ditutup dulu, ini ditaruh 3x. Nah, di sini kita taruh juga 3. Nah, di sini tinggal kita mencari yang sebelah sininya saja ya. Nah, di sini kita menggunakan cara yang kayak gini. Sini ya, saya tulis di sini. Nah, di sini kita harus mengkalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Berapa yang menghasilkan min 6 ya? Berapa kali berapa menghasilkan min 6? Dan di sini berapa kali berapa penjumlahannya itu yang menghasilkan min 5 ya. Ingat ya, di sini kan min 5. Kita menggunakan patokan ini. Kita tulis min 5 sama 3 kali 2 sama dengan min 6. Itu adalah patokan kita. Berapa kali berapa menghasilkan min 6? Yaitu min 6 kali 1. Bisa kan min 6 kali 1. Nah, di sini juga berapa penjumlahan berapa kali berapa jumlah berapa yang menghasilkan min 5. Maka di sini kita simpulkan bahwa di sini itu min 6 ditambah 1, benar kan? Min 6 tambah 1 sama dengan hasilnya 5. Jadi kita dapat simpulkan bahwa bilangan yang ada di samping ini adalah itu min 6. Nah, di sini satunya itu ditaruh di mana? Di sini ditambah 1. Nah, ya, di sini kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan langsung mengoperasikannya. Di sini kita langsung mengoperasikan sebelah sini saja ya. Karena kalau kita menggunakan ini nanti dia akan menjadi pecahan ya. Di sini kalau kita operasikannya ini maka habis ya nilainya nanti. Maka kita tulis ini, kita tinggal coret saja 3x sama dengan x. Ini lagi kita coret 6 dengan 3 ini kita coret maka menjadi negatif 2. Nah, di sini sama dengan 0. Ingat ya, sama dengan 0. Di sini kita tinggal pindah ruaskan saja. Nah, di sini min 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan maka akan menjadi positif 2 ya. Nah, ini nama x1-nya ya. Nah, di sini kita selesaikan yang ini yaitu 3x min 3x ada 3x tambah 1 tambah 1 ya, ingat ya. Sama dengan 0, ingat ya, sama dengan 0. Oke, tinggal kita operasikan saja ya. 3x sama dengan pindah ruas plus 1-nya ini tinggal kita pindah ruaskan menjadi negatif 1 sama dengan x sama dengan min 1 per 3. Jadi x2-nya sama dengan negatif 1 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 per min 1 per 3. Oke, lanjut kita kepada materi eksponen. Nah, di sini eksponen adalah
bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang atau sering kita dengar dengan perpangkatan. Oke, eksponen itu sama dengan perpangkatan. Nah, di sini saya cuma menulis sifat-sifat daripada eksponen itu hanya 4 ya. Padahal sifat-sifat eksponen itu banyak sekali ya. Tinggal Anda searching di Google nanti. Tapi di sini saya cuma menulis 4, yaitu sifat-sifat eksponen yang pertama adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Apabila dia ini pembagi atau per, maka dia ini perpangkatannya itu dikurangi. Nah, yang kedua adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Apabila operasinya itu pengali, maka di sini perpangkatannya itu dijumlahkan ya. Ingat itu. Yang ketiga adalah A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan, di sini tinggal dikalikan saja ya pangkatnya, A pangkat M kali N. Yang keempat adalah buka kurung AB sama dengan tutup kurung pangkat N sama dengan, di sini kita anu satu-satu saja ya, A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, itu ada sifat-sifat eksponen. Lanjut kita kepada latihan atau contoh soal. Nah, di sini saya sudah menuliskan soal yang kita selesaikan bersama-sama ya, yaitu sederhanakan bentuk eksponen berikut, yaitu 6A pangkat min 5 BC pangkat min 3 per 18 A pangkat 9 B pangkat min 4 C kali C tutup kurung sama dengan pangkat min 2. Di sini saya mempunyai tips atau trik yang mudah sekali Anda gunakan. Di sini kita tinggal membaliknya saja ya, yaitu penyebutnya ini menjadi pembilang dan pembilangnya ini menjadi penyebut. Dan di sini di perpangkatan di luarnya ini, maka di sini apabila dia min akan berubah menjadi positif. Kita balik ya, kayak gini. Dibalik menjadi 18A pangkat 9 B pangkat min 4 C per 6 A pangkat min 5 BC pangkat min 3. Maka kita tutup kurung. Nah, di sini kan min, tapi kita ubah pembilang menjadi penyebut, maka di sini positif menjadi pangkat 2. Nah, di sini sudah mudah sekali ya saya berikan tips. Maka tinggal kita bagi-bagi saja, operasikan saja ini ya. Menjadi 18. Kita menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, di sini 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, di sini kita menggunakan sifat-sifat yang pertama, yaitu di sini kita cuma mengurangi perpangkatannya, yaitu A pangkat 9 kurang min 5. Oke, lanjut. Yang B. Yang B ini kita tulis B, pangkatnya min 4. Kita menggunakan lagi sifat logaritma yang pertama. Min 4 tetap dikurangi. B-nya ini kan tidak ada pangkatnya. Sama, dia itu tidak ditulis 1 ya. Di sini mulainya 1 ya. Pangkat 1. Nah, kita tulis lagi C. Nah, di C juga sama seperti B ini. 1 pangkatnya 1 tapi tidak ditulis. C pangkat 1 tetap dikurangi. Kita ingat ya, kita menggunakan sifat eksponen yang pertama. Dikurangi min 3. Tetap kita tulis ini, kita tutup dulu. Kita tulis ini pangkatnya ini ya, di luar, pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita operasikan pangkatnya saja ya. 3A 9 kurang min 5. Ini kan min kali min positif, jadinya 9 tambah 5 sama dengan 14. B min 4 dikurangi 1. Min 4 kurang 1 berapa? Yaitu min 5. C 1 dikurangi min 3 sama dengan min kali min plus 1 tambah 3 sama dengan 4. Kita tutup kurung. Kita tetap tulis ya ini ya pangkat 2-nya. Nah, sekarang kita operasikan lagi pangkat yang di sini ya. Kita kali-kalikan ya. 3 kali 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. 9A. Nah, tetap ini juga kita
pangkat 2 perpangkatannya kita pangkat 2. 4 oh kita kalikan, maksud saya kita kalikan 2 kali 14 sama dengan 28. B 2 kali min 5 berapa? Yaitu min 10. C sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, sampai di sini sudah. Tapi ada hasil yang baik, yaitu yang terbaik, yaitu kita tulis per di sini. Kita ubah ini menjadi positif ya. Menjadi 9A pangkat 28 C pangkat 8 per B pangkat 10. Nah, di sini kan berubah min di sini menjadi positif. Inilah hasil yang terbaik. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu logaritma. Nah, di sini yang dinamakan logaritma itu adalah kebalikan daripada eksponen. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk umum daripada logaritma. Nah, di sini bentuk umum daripada logaritma itu adalah log C basis A sama dengan B. Nah, di sini di mana A ini adalah basis. Nah, yang C ini adalah dinamakan numerus. Dan B ini adalah hasil daripada logaritma. Oke, lanjut kita kepada sifat-sifat logaritma. Nah, yang saya tulis hanya sedikit ya, sifat-sifat daripada logaritma. Nanti bisa Anda searching di Google. Nanti kalau mau mencari sifat-sifat logaritma, karena sifat-sifat daripada logaritma itu sangat banyak. Dan di sini saya tulis sedikit saja ya, 3 sifat saja. Oke, yang pertama, basis log A basis A sama dengan 1. Log BC basis A sama dengan log B basis A tambah log C basis A. Nah, sifat yang ketiga yaitu log B per C basis A sama dengan log B basis A dikurangi log C basis A. Nah, lanjut kita ke latihan saja ya. Oke, di sini saya sudah menulis soal, yaitu tentukan nilai logaritma berikut. Yaitu log 48 basis A ada log 48 basis 2 ditambah log 50 basis 5 dikurangi log 3 basis 2 dikurangi log 2 basis 5. Oke, langsung kita ke penyelesaiannya ya. Oke, kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini cara menyelesaikan soal yang seperti ini, kita itu harus menguasai sifat-sifat daripada logaritma. Nah, di sini 2 log 48 atau 48 log 48 basis 2. Ini kan ada basis yang sama, yaitu 2. Maka kita dekatkan, kita depani dia, yaitu menjadi 2 log 3 atau log 3 basis 2 ditambah 5 log 50 dikurangi basis 5 log 2 basis 5. Nah, di sini karena basisnya sama, maka kita akan menggunakan sifat logaritma yang ketiga, yang ini. Sifat logaritma yang ketiga. Oke, kita menggunakan sifat logaritma yang ketiga, yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Oke, lanjut kita ke penyelesaiannya. Yaitu maka di sini menjadi 2 log 48. Kita mengambil numerusnya saja ya di sini 48 karena basisnya sama. Kita akan mengambil numerusnya menggunakan kita pakai sifat yang ketiga. Maka 48 per 3. 48 per 3 tambah ini juga sama, basisnya sama. Nah, di sini sama, kita juga menggunakan sifat logaritma yang ketiga. Oke. Dan sini numerusnya tinggal kita bagi, yaitu 5 log 50 per 2. Oke. Sekarang tinggal kita operasikan saja ya. 2 log 48 bagi 3 berapa? Yaitu 16. Ditambah 5 log 50 bagi 2 berapa? Itu 25. Nah, di sini
kita akan menggunakan tips yang tadi. Kita itu harus menyamakan basis dengan numerusnya. Biar kita tinggal coret-coret nanti ya, biar dia mudah. 2 log. Nah, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 16? Yaitu 2 pangkat 4. Nah, di sini ditambah 5 log. Sama juga. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Yaitu 5 pangkat 2. Maka di sini kan basis dan numerusnya sama, maka tinggal kita coret saja ya secara simpelnya. Tinggal kita coret saja, ini sama juga kita coret. Nah, tinggal 4 dan 2, yaitu pangkatnya saja kita turunkan dia. Yaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi kita sudah menemukan hasilnya itu 6. Jadi hasil daripada log 48 basis 2 ditambah log 50 basis 5 dikurangi log 3 basis 2 dikurangi log 2 basis 5 adalah 6. Oke, lanjut kita ke materi grafik fungsi eksponen. Nah, di sini langsung kita ke contoh soalnya saja ya. Nah, di sini saya sudah menulis contoh soalnya, yaitu gambarlah grafik fungsi eksponen berikut dengan batasan x diatur dengan interval min 2 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 2 dan fx-nya sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, di sini langsung kita jawab ya dan kita selesaikan ini masalah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan domain sementaranya dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan intervalnya ini ya, yaitu min 2 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa yang termasuk di sini itu adalah min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Oke. Nah, kita sekarang isi ini adalah x-nya. Kita isi di tabelnya ya, yaitu min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai y-nya? Nah, cara kita mencari nilai y-nya, kita fungsikan grafik fungsi yang kita telah tuliskan tadi, yaitu fx sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, di sini kita fx sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, di sini kita mencari x-nya, nilai x-nya dulu ya. Yang pertama itu min 2. Nah, di sini kita ganti x-nya menjadi min 2 ya. 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan, nah di sini f min 2 sama dengan 2 per min 4. Nah, 2 min 4 berapa? Sama dengan 1 per 16. Nah, di sini kan sama kan 2 per min 4 sama dengan 1 per 16. Oke, lanjut kita ke nilai yang x yang kedua, yaitu negatif 1. F tinggal kita masukkan saja kayak yang tadi. F min 1 sama dengan 2 kali 2 negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 2 sama dengan 1 per 4. Sama kayak yang tadi. Untuk menghilangkan negatifnya kita ginikan, yaitu 1 per 4. Di sini kita akan lanjutkan lagi ya, nilai yang ketiga, nilai x yang ketiga yaitu 0 sama dengan 2 kali 2 0. Nah, di sini 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Sama hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini lagi lanjut ke nilai yang keempat, yaitu nilai x yang keempat yaitu 1. Yang ini. Nah, di sini kayak yang tadi ya. 2 kali 2 kali 1 sama 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini yang terakhir, nilai x yang terakhir yaitu kita masukkan 2, yaitu yang ini. Nah, di sini kita masukkan kayak yang tadi 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 4. Sama dengan di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sekarang kita sudah temukan ya nilai y-nya, tinggal kita masukkan ke dalam tabelnya. Di sini yang pertama ya berapa? 1 per 16. Y yang kedua berapa? Yaitu 1 per 4. Nah, Y yang ketiga berapa? Yaitu 1. Nah, nilai yang keempat yaitu 4. Dan nilai
Y yang kelima yaitu 16. Nah, di sini bagaimana cara kita menentukan grafik fungsinya? Di sini dulu ya. Kita taruh dulu min 2 per 1/16 min 1 per 1/4. Kita cuma gabungkan saja 0, 1, 1/4, 2,16. Nah, di sini tinggal kita gabungkan saja ya, karena yang dicari di tabel ini adalah X dan Y-nya. Sekarang kita akan menggambar diagram Cartesiusnya. Diagram Cartesius. Oke, tunggu dulu. Kita garis dulu di sini biar nggak kecampur. Oke. Nah, di sini kita akan menggambar diagram Cartesiusnya ya. Nah, di sini kayak gini. Terus kita taruh di sini. Di sini nilai X di sebelah kanan ya, nilai X. Nah, ke atasnya ini adalah Y. Oke, ingat ya. Kalau sebelah kanan X di sebelah ke samping itu X, kalau ke atas Y. Oke. Di sini di sebelah kirinya itu adalah tempat yang negatif ya. Ingat ya, tempat yang negatif. Di sini min 1, ini 0, min 1. Di sini min 2. Nah, kalau di sebelah kanannya itu adalah tempat yang positif. 1, 2, 3. Nah, di sini apa lagi? Di sini juga positif, yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai 16 di sini. Nah, di sini juga ke bawah ini adalah negatif, min 1, min 2 dan seterusnya ya, sampai seterusnya. Nah, di sini kita akan mencarinya menggunakan diagram Cartesius ya. Di sini yang pertama adalah negatif 2 dengan 1/16. Nah, di sini kan negatif 2. Nah, kita perkirakan saja ya. Di sini 1/16-nya di sini ya. Ingat, di sini 1/16-nya kita kira-kirakan saja ya. Maaf kalau terjadi kesalahan. Kita tinggal menarik garis di sini ya, garis titik-titik. Nah, di sini satunya. Oke, sekarang kita mencari yang kedua yaitu min 1 dengan 4. Di mana min 1-nya? Di sini. Nah, di mana min 1/4-nya? Kita kira-kirakan di sini ya. Nah, tinggal kita tarik garis di sini. Nah, tinggal kita tarik garis. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang ketiga yaitu 0 dan 1. Nah, 0 kan di sini. Terus satunya di mana? Di sini. Oke, tinggal kita tarik saja garis di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari yang 1 dan 4. Nah, satunya di sini kan? Dan 4-nya di sini. Nah, kita tarik garis di sini, ke sini, ke bawah. Oke. Setelah itu 2 dan 16. Nah, di sini 2. Kita tarik 16-nya di sini kan? Kita kira-kirakan saja ya. 16-nya di sini. Sebagai contoh saja ini ya, nanti diperbaiki ya. Teman-teman perbaiki sendiri. Teman-teman menggambar diagram Cartesius sendiri ya, karena ini contoh saja, saya kira-kirakan saja ya. Oke, sekarang kita akan menarik garis dari titik-titik yang telah kita tandai tadi ya. Sekarang di sini ya, P ke sini, terus kita tarik ke sini, lalu ke sini. Nah, di sini ya, inilah jadinya diagram Cartesiusnya. Oke, semoga dipahami materi-materi yang tadi. Maaf kalau terjadi kesalahan. Sekian, sampai ketemu lagi.